Halo semuanya. Jadi hari ini mau live, tapi sebelumnya aku mau pin dulu. Bentar ya. Oke. Udah aku pin. Halo yang sudah bergabung. Halo, selamat malam. Selamat malam. Oke, mungkin kita tunggu sebentar lagi ya. Biar banyak sedikit. Oke, sepertinya udah jam 7 malam. Aku mau langsung mulai aja ya, teman-teman. Halo teman-teman semuanya, Sobat FPB, selamat malam. Selamat datang kembali nih bareng sama aku di di sharing ilmu bareng FPB. Mohon maaf nih teman-teman karena jadi keingetan yang sebelumnya. Nah, di sharing ilmu bareng FPB kali ini, di part kedua ini, tentunya kita akan kedatangan narasumber-narasumber yang gak kalah kecenya dari part pertama gitu, part sebelumnya. Kalau di part sebelumnya, di part pertama, kita kedatangan seorang narasumber, yaitu seorang alumni dari program studi Pendidikan Keagamaan Katolik lulusan tahun 2018. Nah, hari ini kita akan kedatangan mahasiswi nih teman-teman dari fakultas kita, Fakultas Pendidikan dan Bahasa. Halo Pak Raksel, selamat malam. Halo Levita, selamat malam. Nah teman-teman, mungkin kita review sedikit nih tentang sharing ilmu bareng FPB yang part sebelumnya. Part sebelumnya ini kita ngebahas apa sih sebenarnya? Kalau di part pertama kemarin, kita lebih banyak bertanya nih sama narasumber kita seputar pengalaman kuliah di Fakultas Pendidikan Bahasa, terkhususnya di program studi Pendikat. Bagaimana pengalamannya kuliah masuk Pendikat, bagaimana dunia kerjanya sekarang, suka dukanya. Nah, makasih Pak Raksel. Halo teman-teman. Nah, hari ini, oh iya teman-teman, aku sebelumnya mau ngucapin dulu nih, selamat untuk teman-teman mahasiswa Fakultas Pendidikan Bahasa yang hari Sabtu kemarin udah sah menjadi lulusan dari Fakultas Pendidikan dan Bahasa. Selamat untuk para wisudawan dan wisudawati dari FPB, S1, S2, atau S3 LTBI Atmajaya. Nah, semoga menjadi awal yang baik buat teman-teman untuk meniti karir, meniti kesuksesan, dan tentunya terus menjadi berkat terkhususnya dalam dunia pendidikan di Indonesia. Selamat provisiat untuk teman-teman kita yang lulus di November ini. Oke teman-teman, kita langsung balik ke topik hari ini di sharing ilmu bareng FPB part 2 ini. Sebenarnya kita ini mau kedatangan siapa ya?
tadi udah dikasih spoiler nih, kita akan kedatangan mahasiswi gitu kan, mahasiswi dari program studi dari fakultas kita di FPB. Nah, siapa sih mahasiswinya gitu kan? Perempuan, cantik, siapa? Berprestasi? Langsung aja daripada aku ngomong sendiri, kita langsung undang aja nih ya. Ada yang tahu siapa narasumber kita malam ini? Iya, kita langsung undang aja nih narasumbernya. Siapa sih narasumbernya sebenarnya yang bikin kita penasaran di malam ini? Ya, kita langsung undang. Sebentar ya teman-teman. Oke. Udah belum ya? Masih menyiap. Udah. Nah, halo. Halo Kak. Halo, suaraku kedengeran nggak? Kedengeran. Kalau suara Oh aku iya. gimana? Kedengeran sih, tapi gambar kamunya nggak ada, Pau. Oh, gambar aku nggak ada. Iya, Sama sekali nggak ada. iya, Oh iya? beneran. Oh, oke, Kenapa ya? sebentar. Teman-teman di sini mungkin apakah terlihat wajah aku dan terdengar suaraku, boleh bantu komen ya. Suara berarti tetap ada ya, Kak? Ada suara mah. Suara ada. Em, Kenapa ya? kenapa ya? Coba ulang lagi Soalnya di kali ya. aku, eh kakak mau keluar dulu gitu ya? Apa gimana? Iya, iya. Kelihatan dua-duanya, Kak? Oh, kelihatan katanya, Kak. Mungkin Tapi, gangguan di tempat kakak kali ya? oh iya. Atau mau keluar dulu juga nggak apa-apa, Kak. Nanti kita masuk Coba lagi ya. gitu. Oke. Bentar ya, teman-teman. Mungkin Eh, narasumber kita lagi ada gangguan. Coba aku undang lagi. Oke. Kelihatan dua-duanya. Oke, Pak Rasel. Oke, Gisel. Terima kasih. nah, kalau kayak gini udah, Kak. Kok tetep ya? Oh, tetap ya. Tapi di layar teman-teman ada muka aku dan muka kakak nih. Ada terlihat wajah kita. Jadi kita nggak apa-apa deh. Yang penting kakak dengar suara aku ya. Iya. Oke. Halo Kak, selamat malam. Malam, Paula. Oke. Sebelumnya nih, aku manggilnya apa nih supaya kelihatan akrab nih? Oh, Panggilnya apa? Novi. Aku biasa dipanggil Kak. Novi. Oke, bisa dipanggil Kak Novi. Nah, Kak Iya, Novi, iya. boleh nih kenalin diri dikit nih ke teman-teman Oh, di sini. Kak Novi ini siapa sih gitu? Silakan Kak. siapa ya? Oke teman-teman, perkenalkan aku Noviria Retno Safia. Aku dari Prodi PGSD 2018. Aku kampus BSD. Ya udah. Salam kenal Oke. semuanya. Halo, salam kenal Kak Novi. Nah, teman-teman, kita kedatangan dari jauh nih, dari BSD. Kak Novi tinggal di BSD apa tinggal di Jakarta? Aku tinggal di BSD. Oh, tinggal Kebetulan di BSD. Mm-mm. rumahku 10 menit doang dari kampus. Wow, berarti jalan kaki bisa dong, Kak? Iya, lumayan sih capek juga. Oh, lumayan capek juga. Iya. Oke, jadi Kak Novi udah kenalan singkat nih teman-teman. Jadi Kak Novi ini adalah mahasiswi aktif program studi PGSD angkatan 2018 di kampus BSD. Nah Kak, Iya. ngomongin kuliah nih. Berarti Hmm. sekarang Kak Novi masuk semester berapa sih Kak? Aku sekarang semester 5. Semester Semester 5. 5. Iya. Oke, semester 5 berarti udah mulai magang kah Kak? Belum. Magang Oh tuh belum. belum ya, belum.
Oke. Nah, sekarang nih Kak, kalau boleh tahu nih Kak, kesibukannya apa sih Kak Kesibuk sekarang-sekarang ini gitu? Kesibukan aku sekarang-sekarang ini ya kuliah sih, kuliah kuliah online. Oke, berarti sekarang ini masih sibuk-sibuk kayak kuliah ya Kak ya? Iya, aku masih kuliah. Oke. Nih, Kak, mungkin di sini ada beberapa teman-teman juga yang belum tahu nih sama program studi guru sekolah dasar. Boleh nggak nih, Kak, jelasin apa sih PGSD itu? Kenapa namanya PGSD? Apa sih PGSD itu? Monggo, Kak. Oke, jadi teman-teman kalau ada yang belum tahu, PGSD itu singkatannya dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di sini itu nanti kita lulusannya itu akan jadi guru di SD gitu. Oke. Kalau tadi Kak Novi bilang nanti ketika lulus akan jadi guru, apakah udah pasti jadi guru SD aja nih Kak? Apa bisa jadi guru SMP, guru SMA, atau guru TK mungkin? Nggak bisa, nggak bisa karena kan namanya Pendidikan Guru Sekolah Dasar gitu. Oke, jadi memang fokusnya Ya, PJSD ini ke nanti jadi guru di guru. sekolah dasar. Oke. Iya, Oke. Oh iya, sebelumnya teman-teman, nanti kalau selama kita ngobrol-ngobrol bareng, kalau teman-teman ada yang mau ngajuin pertanyaan, terutama untuk Kak Novi, boleh langsung tanya aja di kolom komentar atau kolom pertanyaan nanti kita akan sampaikan pertanyaannya ke Kak Novi. Gitu ya, Kak? Nanti bisa saling tanya jawab gitu, oke? oke. Oke. Nah, Kak, tadi udah ngomongin tentang PGSD. Ternyata itu tuh pendidikan guru untuk calon-calon guru di sekolah dasar nanti. Kalau boleh tahu nih, Kak Novi udah 5 semester nih kuliah di Iya, PGSD Atma. Kenapa sih Kak Novi mau kuliah di PGSD Atma, Kak? Karena kan PGSD kan banyak nih, gak hanya di Atma aja gitu. Terus kenapa iya. juga emang pengennya masuk PGSD? Silahkan, Kak. Oh, jadi pertama-tama pas SMA itu aku gak punya pikiran sama sekali bakal terjun ke dunia pendidikan. Nah, terus kebetulan setelah lulus itu mamaku saranin, udah kamu jadi guru aja gitu kan. Eh, Ditambah juga keluarga aku tuh ada beberapa yang profesi guru juga, dan juga di rumahku kan buka kos-kosan gitu. Nah, kebetulan yang ngekos itu adalah mahasiswa PGSD juga. Nah, dari situ mama ya mulai kayak, ya udah kamu ini aja, PGSD aja, tuh nanti kerjanya cepet gitu kan, kerjanya enak jadi guru. Nah, ya udah, aku ikutin deh. Terus aku ya iyain aja tuh mama dengan bekal bahwa ya udah nggak apa-apa, aku masuk jurusan ini aja, toh aku juga suka anak kecil gitu kan. Terus seiring berjalannya waktu, uh, aku mulai suka nih sama jurusan ini gitu kan, mulai wah ternyata seru juga ya kuliah di PGSD tuh. Terus tapi di sekeliling aku ada banyak orang-orang gitu yang kayak menyepelekan jurusan ini, kayak bilang, ngapain sih kamu ambil jurusan ini, kayak nggak usah, kalau mau jadi guru SD kayaknya nggak usah kuliah gitu kan, cuma kayak belajar satu tambah satu doang gitu kan. Tapi kayak ya udahlah, aku kayak nggak menghiraukan omongan mereka gitu. Toh yang aku tanamin dalam diri aku, kayak nggak bakal ada dokter, pengacara, atau menteri lain-lainnya kalau nggak ada guru gitu, guru SD terutama gitu sih, Pau. Oh iya, keren, keren, keren. Nih teman-teman bisa nih di garis bawah ya. Nggak bakal ada dokter, nggak bakal ada profesi lainnya kalau tidak ada guru terutama di SD. Nih perlu di garis bawah ini kata-kata dari Kak Sorry. Novi 2020. Iya, tadi kalau Kak Novi bilang
tadi sempat bilang akhirnya mulai suka gitu Kak. Iya. Itu berarti ketika Kak Novi untuk masuk ke PGSD ini memang awalnya belum apa ya, belum suka gitu ya, atau emang belum pengen gitu, tapi seringnya berjalan waktu tiba-tiba Kak Novi ngerasa, wah ternyata seru juga ya kuliah di PGSD, kayak gitu apa gimana Kak? Iya, awalnya tuh aku bukan nggak suka sih, misalnya kayak setengah hati menjalaninya, apalagi ditambah tadi dengan omongan-omongan orang di sekitar gitu kan, itu tambah bikin aku kayak insecure, minder gitu loh. Nah, terus tapi kayak masuk semester 1 semester 2 aku banyak belajar tentang eh, PGSD, aku banyak ikut kegiatan gitu. Terus pokoknya banyak ngobrol sama orang-orang yang jurusan PGSD, jadinya aku mulai suka deh sama jurusan ini gitu. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, mulai beneran sukanya gitu, bener-bener suka dan menekuninya itu di semester berapa sih Kak? Semester berapa ya pas itu? Pokoknya saat aku observasi ke sekolah itu sih. Mulai dari situ kayak aku ngelihat, wah seru juga ternyata ya jadi guru nanti gitu kan. Punya banyak murid gitu kan. Kerjaannya happy gitu, ketemu anak-anak gitu. Oke, berarti dari observasi dan memang sebenarnya ada dukungan juga ya Kak dari orang tua. Basicnya Iya, keluarga juga ada yang profesi guru. Jadi akhirnya semakin menekuni dan suka nih sama kuliah sekarang di PGSD. iya, Tadi kalau dibilang apa mulai sukanya itu tuh pas ketika observasi gitu ya. Di observasi ini tuh ada pengalaman nggak sih gitu? Maksudnya akhirnya yang buat menyentuh hati gitu atau apakah ada sesuatu yang menyayat hati gitu misalkan yang membuat akhirnya Kak Novi ini jadi luluh dan jadi suka sama program studi yang Kak Novi ambil sekarang ini. pastinya ada dong. Pengalaman berkesan aku tuh pas yang observasi, aku jadi observasi ke sekolah, terus aku masuk ke kelas kan, terus pas masuk ke kelas anak-anaknya kayak bingung gitu, mereka biasalah anak SD kan, wah ada guru baru nih, ada guru baru gitu kan. Terus eh, mereka kayak caper-caper gitu, kayak ngegoda-godain, ketawa-ketawa gitu kan, ngajak ketawa-tawa. Nah di situ aku mulai kayak, wah seru juga nih. Udah gitu pas jam istirahat, uh, mereka uh, kayak ngedeketin gitu, ngajak main gitu kan, bercanda-canda, nanya-nanya, kakak dari mana, kakak namanya siapa, kakak ngapain di sini gitu. Terus kayak ayo kak main yuk gitu, itu beneran bikin aku kayak luluh gitu loh, kayak wah enak banget ya ternyata disukain anak-anak gitu kan. Terus pas aku mau pulang tuh mereka kayak nanya, kakak besok kesini lagi nggak, Eh, kakak besok kesini lagi ya gitu. Terus pas aku mau pulang mereka kayak dadah kakak dadah gitu. Itu sih yang bikin aku kayak, wah aku jadi luluh gitu sama mereka. Ya, oke, jadi karena waktu itu masuk kelas, terusnya eh, adik-adik di situ ngerasa kaget gitu ya, "Wah, ada guru baru, masih muda," mungkin kayak gitu ya. Mereka akhirnya seneng, Iya. terus coba deketin Kanovi pas waktu istirahat, kayak gitu. Waktu itu anak SD kelas berapa sih Kak yang waktu itu Kakak observasiin ini? Kelas 3 Kelas 3 SD. Wah, berarti masih masih lucu-lucunya, masih masih ini lucu-lucunya, iya, bener banget. Siapa sih yang nggak ngajak luluh foto gitu ya? bareng gitu. Iya mereka ngajak Nah, foto tuh. bareng gitu kan, ayo kak foto gitu kan. Terus tuker-tukeran WhatsApp, terus mereka bawel banget gitu di WhatsApp, ayo kak kita main game, ayo kak kita ketemu gitu kan. Oke, berarti ya kebayang sih gimana ketika mereka padahal baru ketemu ya itu udah langsung rasa Iya. nyaman ya. Keren banget nih Kak Novi nih menebar kenyamanan berarti ya.
Kalau tadi ngomongin anak-anak kelas 3 SD gitu kan, observasi. Observasi ini salah satu tugas kuliah gitu, atau memang wajib bagi bagi teman-teman PGSD gitu untuk ke sekolah? Dua-duanya sih wajib dan memang tugas kuliah gitu. Jadi Oke. kayak misal ada satu mata kuliah yang mengharuskan kita kayak observasi di lapangan gitu. Hmm. Itu waktu itu berapa lama tuh Kak? Karena kan waktu itu tadi baru sehari aja udah langsung tuker-tuker WhatsApp kan sama anak-anak SD-nya gitu. Aduh itu cute banget. Dan itu bertahan berapa lama tuh Kak? Biasanya kita tuh observasi cuma sehari gitu. Dan paling dari jam masuk sampai jam istirahat doang. Nah, tiap observasi kita tuh beda-beda sekolah, jadi kayak nggak bisa di sekolah itu terus gitu. Oke, berarti yang tadi itu cuman 1 hari dari jam Mm-mm. masuk sampai jam istirahat Jam tadi ya Kak? istirahat, iya, Oke. Dari situ akhirnya membuat Kak Novi yang awalnya setengah-setengah nih ngejalanin, setengah hati lah ngejalanin untuk kuliah di PGSD kayak gitu. Ini ada pertanyaan. Oke. Eh, nanti ini kita tampung dulu aja kali ya Kak Novi ya buat iya, dijawab iya. nanti gitu ya. Oke. Kita tampung dulu ya. Nanti kita akan jawab di belakangan. Tadi sampai mana tuh? Sampai lupa kan dari oh ya. Tadi dari ngejalanin setengah hati, terus ada berkat dukungan dan support dari orang tua, dari keluarga yang notabene itu memang adalah sebagai guru ya Kak tadi, dan juga Iya, karena observasi tadi yang akhirnya membuat Kak Novi ini jadi luluh dan ngejalanin dengan sepenuh hati di program studi pendidikan guru sekolah dasar. Keren-keren, Kak. Itu prosesnya juga nggak lama-lama banget ya, berarti ya, apalagi sekarang semester 5. iya. Oh, Oke. kedengeran nggak paus suaraku? Soalnya sih muter-muter. Oh iya, tadi agak sedikit putus sih memang. Oke, nggak Oke, apa-apa. oke. Nah, kalau tadi udah ceritain nih sedikit alasan kenapa pengen kuliah di PGSD dan sedikit pengalaman berkesan selama observasi tadi. Selama kuliah di PGSD nih Kak, selama 5 semester ini, hal apa sih yang Kak Novi dapetin gitu, yang Kak Novi pelajarin selama 5 semester ini? Selama 5 semester ini banyak sih yang aku pelajari, terutama kayak eh, strategi kita mengajar, terus kita juga belajar tentang perkembangan peserta didik, kita juga belajar tentang kurikulum, terus gimana juga kita juga belajar tentang gimana caranya membuat media pembelajaran yang membuat anak tuh aktif buat belajar yang disukain anak gitu kan. Dan terus bahkan kita juga belajar BK loh, yang aku heranin kayak oh kita juga ada pelajaran BK, bukannya kita kan cuma ngajar anak SD. BK tuh kan ada uh, jurusannya sendiri dan ada tugasnya sendiri gitu, tapi kayak uh, dari situ, halo Paul, Iya, halo Kak. kedengeran? Kedengeran kok. Oh ya, Lanjut Kak, sorry silakan. sorry ya. Iya, Nah nggak ya, apa-apa. terus banyak sih yang aku pelajari gitu, kayak terutama pelajaran IPA IPS gitu kan. Juga kita belajar mata pelajaran yang wajib di PGSD. Terus kita juga belajar tentang pendidikan karakter, pendidikan multikultural, kita juga belajar kan. Eh, Pasti kayak orang-orang yang nggak tahu PGSD nggak akan ngira kalau kita juga belajar tentang pendidikan karakter gitu kan. Eh, Belajar psikologi anak, belajar tentang BK juga gitu kan. Iya gitu Pak. Oke, berarti selama 5 semester ini Kak Novi udah banyak belajar ya Kak ya, dari Mm-mm. semester 1 sampai semester 5 ini
banyak deh hal-hal positif yang didapat kayak tadi bisa belajar bagaimana sih media pembelajaran yang cocok untuk anak-anak SD. Terus tadi ada belajar psikologi anak, ada juga apalagi tuh tadi eh, pembentukan karakter gitu. Itu mungkin benar tadi kata Kak Novi, mungkin orang-orang di luar sana yang nggak tahu nih sama PGSD, nggak akan tahu kalau PGSD itu tadi belajar BK juga loh ternyata, belajar pembentukan karakter juga loh, belajar psikologi anak, media pembelajaran, dan itu nggak gampang kayak gitu. Nah, kalau dari tadi banyak banget nih Kak Novi dapetin hal-hal yang positif gitu. Nah, dari dapetin hal-hal positif selama 5 semester ini, tentu pasti ada pengalaman berkesan gitu. Kalau tadi kita udah ngomongin pengalaman berkesannya itu selama observasi ke SD gitu. Nah, Kak Novi ada nggak sih pengalaman berkesan lain gitu, selain observasi dari hal-hal positif tadi yang udah Kak Novi dapetin kayak gitu Kak? Misalkan ada pengalaman selama pembelajaran di kampus atau dapat pertemanan yang beda atau gimana? Silahkan Kak. Oke, jadi saat itu aku mata kuliah multikultural. Nah, di situ kita tuh dapat tugas gitu kayak eh, berkelompok, dibentuk satu kelompok kayak isinya beda-beda dari suku gitu. Ada suku Jawa, aku sendiri Toraja, Batak, terus Betawi. Nah, di situ kita disuruh ditugasin sama dosennya buat kayak kalian masing-masing jelasin tentang budaya kalian, terus jelasin apa yang menarik dari budaya kalian, terus kalian juga jelasin apa sih perbedaannya sama budaya-budaya lain gitu kan, apa kepercayaan di budaya kalian. Nah, situ aku suka banget gitu karena aku bisa tahu gitu loh uh, apa aja sih tentang budaya teman aku gitu kan, apa uh, apa makanan khasnya dari sana gitu kan, kebiasaannya gitu kan, aku jadi tahu gitu tentang budaya-budaya temen di kelas gitu Pau. Oke, berarti yang berkesan adalah ketika mendapat mata kuliah multikultural tadi, ketika pas kelompok itu disatuin sama teman-teman yang latar belakang sukunya berbeda dari Kak Novi. Ada yang Iya, dari Batak, ada yang dari mana lagi itu tadi? Ada yang dari Jawa, mungkin Jawa banyak betul. banget ya di situ. Iya. Nah, eh kalau tadi Kak Novi bilang pengalaman berkesannya ketika belajar multikultural, apakah multikultural ini menjadi salah satu mata kuliah favorit nih Kak? Atau ada mata kuliah favorit lainnya selain si multikultural ini? Eh, iya sih, multikultural juga jadi salah satu mata kuliah favorit aku karena kegiatannya tuh asik gitu loh. Kayak yang tadi aku ceritain. Nah, selanjutnya tuh mata kuliah favorit aku ya kayak yang sekarang aku alami gitu. Pembelajaran mata kuliah gabungan kayak pembelajaran IPA, IPS, bahasa Indonesia sama MTK gitu. Sekarang itu kita kayak bener-bener jadi guru banget loh, kayak kita nyusun RPP, nyusun LKS, nyusun media pembelajaran gitu kan sama kelompok. Eh, dari situ bener-bener aku kayak bisa belajar oh kayak gini tuh cara menentukan indikator, cara membuat RPP, cara membuat media pembelajaran gitu. Meskipun kayak sebenarnya pusing-pusing juga sih karena kayak belum terjun ke lapangan terus kita kayak disuruh bikin gimana rancangan pembelajaran gitu. Oke, berarti tadi multikultural ini salah satu mata kuliah favoritnya Kak ya? Oke, Iya. kalau misalkan multikultural ini sebenarnya detail mata kuliah ini seperti apa sih Kak? Boleh dijelasin nggak nih ke teman-teman di sini kan banyak juga nih ada teman-teman yang dari luar PGSD juga. Jadi pengen tahu nih sebenarnya multikultural ini fokus pembelajarannya itu kayak gimana sih Kak? Atau tentang apa sih si multikultural ini? Multikultural tuh kayak kita belajar tentang kebudayaan-kebudayaan gitu dan terus
eh, kita juga sempat belajar tentang kebudayaan Baduy. Halo, Pau? Kok Halo, iya muter-muter Kak, ya? Nggak kedengeran ada ya? kok. Soalnya di Ada. sini gambar kamu muter-muter gitu dari tadi. Jadi aku takutnya Oh, kayak macet. iya enggak. Tenang aja Kak, Ya, boleh dilanjut. jadi iya, kita belajar tentang kebudayaan Baduy gitu kan. Dan sebelumnya aku emang nggak pernah. Aku cuma tahu kalau Baduy itu daerah terpencil gitu kan. Dan aku nggak tahu menau tentang Baduy gitu. Nah di situ kita belajar tentang Baduy gitu kan. Eh, Baduy itu masih apa namanya, masih percaya sama hal-hal yang dulu-dulu gitu kan, punya kepercayaan tersendiri gitu kan, dan mereka juga nggak sama seperti kita gitu, nggak membuka terhadap perkembangan gitu. Oke, berarti itu bisa dibilang sebagai salah satu alasan Kanovi gitu ya, kenapa suka sama multikultural. Salah satunya tadi dibilang tentang belajar suku Baduy tadi ya Kak ya. Baduy, iya, Heeh. Karena kan memang suku Baduy ini kan memang sangat menarik ya sebenarnya untuk kita telah lebih lanjut dan juga mungkin banyak orang yang belum tahu banget nih tentang si suku Baduy ini termasuk aku juga gitu. Aku pas denger Kak Novi cerita, wow ternyata menarik juga ya di multikulturalnya ini juga belajar tentang suku Baduynya yang banyak banget nih teman-teman yang belum tahu sebenarnya ada apa sih di suku Baduy ini. iya. Oke, keren banget nih Kak. Kak Novi mau jawab pertanyaan sekarang atau mau ditampung dulu nih Kak? Apa tuh? Oke. Boleh kali ya dijawab. Uh, Oke, bentar ya. Tadi tuh, ini di aku agak sedikit lemot. Tadi kalau nggak saya Oke, nanya kan. dosen favorit ya. Iya, di sini ada nih Kak. Ada dosen favorit nggak Kak katanya? Ada dong pastinya. Aku paling suka sama eh Bu Murni. Bu Murni itu ya dosen multikultural. Aku suka sama beliau karena cara ngajarnya tuh asik gitu loh. Dia mengaitkan sama hal-hal yang nyata. Jadi kitanya gampang klik gitu loh sama pembelajaran dia. Oke, jadi udah kejawab tuh berarti ya teman-teman. Iya, Dosennya, dosen favoritnya Kak Novi ini sebenarnya siapa sih tadi? Bu Murni, Bu Murni. mata Murniati. kuliah tadi ya, multikultural. Oke, Iya. tadi mana lagi nih Apalagi tadi yang nanya? Mungkin teman-teman yang tadi udah sempat bertanya boleh nih dikirim ulang karena di aku udah nggak kelihatan soalnya. Di Kanovi ada nggak nih Kak? tunggu, aku baca dulu ya. Oke. Oh, ada juga yang nanya kenapa milih jurusan PGSD. Tadi kita udah cerita ya, mungkin aku jelasin lagi kali ya. Boleh, boleh. Singkatnya aja Kak. Eh, Kenapa aku milih ini? Karena disuruh mama sih awalnya gitu. Jadi saran dari orang tua yang bilang kayak katanya PGSD ini kerjanya enak gitu kan. Terus kalau kalian nggak sibuk gitu, nggak kayak di kantoran kayak pergi pagi pulang malam gitu kan. Terus halo Paul. Halo, iya Kak. Oh Kedengeran ya, kok Kak. kedengerannya. Iya, jadi itu tadi karena awal modalnya aku mau mengambil PGSD ini karena aku suka anak kecil gitu. Dan saya alasannya emang nggak semenarik gitu sih karena awalnya memang tuntutan dari orang tua sebenarnya itu, tapi mulai lama kelamaan aku pun pribadi mulai menyukai jurusan ini gitu.
Berarti udah kejawab ya tadi kenapa Kak Novi mau kuliah di PGSD. Iya. Nah, nih Kak, aku udah dapat nih Kak. Mengajar anak SD tantangannya apa? Walaupun memberikan kenyamanan, pasti ada dong hal yang dihadapi dan jadi pembelajaran. Gimana tuh Kak? Aku belum pernah juga ya, maksudnya aku belum lulus dan aku belum mengajar gitu. Tapi yang aku tahu pasti tantangan mengajar anak SD tuh banyak. Salah satunya kayak eh, kita kita nggak bisa tahu, maksudnya kayak kita nggak bisa apa ya, kayak misalnya nih anak tuh ngerti gitu pas satu kali kita ngejelasin gitu, kita nggak bisa tahu banget kalau anak itu ngerti apa yang kita ajarin gitu. Dan terus apalagi ya, uh, mungkin tantangan juga dari orang tuanya, tantangan gimana dia harusnya tuh apa, anak SD itu kan juga selain belajar di sekolah harus belajar di rumah juga kan. Nah, banyak orang tua yang kayak menyerahkan anaknya ya udah belajar di sekolah aja gitu kan. Di rumah mah uh, gak usah belajar gitu kan, gak dipeduliin sama orang tuanya. Dan itu kadang yang kayak jadi tantangan tersendiri gitu buat guru, karena guru nggak 24 jam ketemu sama murid gitu. Berarti tantangannya tadi karena menghadapi anak-anak SD itu juga nggak gampang ya Kak, karena Iya, mereka betul. usia-usia kelas 1 sampai kelas 3-an mungkin itu masih masa-masa mereka pengen main bawaannya kayak gitu. Jadi Iya, betul. nyimbangin untuk belajar tuh susah. Belum lagi kalau Iya, ada orang tua yang cuman ibarat kata adalah nitipin anaknya ya Kak ya, nitipin anaknya untuk sekolah, terus di rumah udah nggak diajarin lagi nih. Jadi mungkin itu sebagai tantangan tersendiri buat guru-guru SD buat ngehadapin anak muridnya yang kayak seperti itu ya Kak ya. iya. Kan anak SD juga nggak bisa kayak kita. Kalau misalnya dia bilang, kalau dia nggak ngerti, dia bilang langsung nggak ngerti. Dia kan akan diem aja kan. Nah, itu tugas kita gitu yang harus mencari tahu gimana apakah anak ini ngerti gitu kan. Kadang mereka tuh kayak malu gitu ngomongnya kalau nggak ngerti gitu kan. Jadi kayak tugas guru tuh sebenarnya berat sih. Iya bener, bener banget tuh teman-teman. Jadi nggak hanya guru SD aja ya, guru-guru di Indonesia Iya, ini juga tantangannya sebenarnya juga cukup berat gitu karena untuk mencerdaskan mereka, belum juga mungkin yang pola pikirnya susah untuk dibentuk sedemikian rupa, tapi pastinya tentu dengan kesabaran kita, dengan ketekunan kita, pasti itu akan berhasil. Oke, ini masih ada nih Kak yang masih terkait dengan pertanyaan yang tadi gitu. Bagaimana menghadapinya supaya menjadi contoh buat teman-teman yang lain untuk menghadapi tantangannya sendiri itu gimana sih Kak? Kalau dari sisi Kanovi untuk menghadapinya. kenapa Paul? Boleh diulang? Oke, Gak suaraku agak kedengeran. putus-putus ya? Oh oke, aku ulang ya Kak. Nah tadi lanjutin pertanyaan yang tadi, tentang tantangan-tantangan itu, bagaimana sih kita menghadapinya supaya menjadi contoh buat teman-teman yang lain? Dari sisi pandangnya Kak Novi aja, nggak apa-apa. Oh, dari sisi pandang aku yang terkait orang tua itu ya, tentunya kita perlu gitu ngajak orang tua untuk berkomunikasi gitu kan. Kita perlu sampaikan ke orang tua kayak tugas orang tua tuh di rumah juga ada gitu kan, membantu anaknya belajar gitu kan, supaya kayak seimbang gitu loh, belajar di sekolah dan belajar di rumah juga. Terus lanjutnya sebagai guru juga itu gunanya kita belajar bimbingan konseling gitu kan. Kita tahu gimana cara apa ya, cara membim meng, apa me, apa tuh namanya, meng, pokoknya cara membimbing anaknya gitu loh, biar anaknya nih dalam belajar dia aktif gitu.
Oke, kalau tadi itu dari sisi yang orang tuanya, kalau misalkan ngehadapin anak-anak ini Kak, yang tadi mungkin agak susah untuk belajar di usia-usia masih kecil-kecil gitu ya, masih notabene pengennya main mulu bawaan itu gimana sih cara ngehadapinnya kalau Kanovi sendiri? Oke, mungkin menurut aku bisa juga yang pertama tuh kita bikin pembelajaran kita tuh menarik kayak uh, apa ya, belajar sambil bermain gitu loh. Di situ kita bikin kayak uh, media pembelajarannya itu dengan permainan gitu kan. Terus ditambah juga kalau emang anaknya belum bisa ngerti, guru-guru juga sekarang banyak yang bikin pelajaran tambahan. Misal anak yang kurang mampu mengerti di kelas itu diberikan jam pelajaran tambahan sepulang sekolah. Gitu dia belajar, kita belajar berdua sama muridnya yang belum, yang tadi yang punya masalah tadi. Oke, berarti itu juga sebagai apa ya? Tindak lanjutnya juga yang tadi Kak Novi bilang ada media pembelajaran, terus bagaimana sih kita menghadapi anak didik kita ini gitu ya Kak ya. Jadi yang tadi dipelajarin itu bisa diterapin beneran loh gitu teman-teman. Jadi kayak gitu ya Kak Novi kira-kira ya. Iya. Oke, di sini masih ada nih Kak. Kira-kira efektif nggak sih Kak kalau SD ini masuk di awal tahun? Waduh, Siapa tuh yang nanya? uh, Efektif gak ya? Menurut aku tergantung lagi pada keadaan sih ya. Aku nggak bisa bilang efektif atau enggaknya karena kita belum tahu keadaan kedepannya gimana gitu. benar. Bisa aja Karena Kak kayak Novi, bertambah gitu virusnya kan, itu juga akan membahayakan si anak gitu. iya benar. Karena Kak Novi ini juga bukan peramal ya Kak ya. Bukan bener. Oke, jadi kita juga belum tahu nih teman-teman, apakah efektif nggak sih sebenarnya kalau misalkan SD ini masuk di awal tahun, nggak juga nggak tentu SD juga sih sebenarnya, karena juga kita lihat ada yang teman-teman kuliah juga belum tahu nih sebenarnya efektif nggak sih kalau kita kuliahnya di awal tahun. Masih ada nih Kak, mungkin satu lagi nanti teman-teman yang mau nanya bisa di akhir gitu ya Kak ya. Ada Iya. sex education yang cocok diterapkan di tingkat SD itu seperti apa sih Kak? Mengingat semakin maraknya kekerasan seksual, khususnya di negara kita ini. Terima kasih. Apa tuh? Boleh, oh ini ya, sex Iya, education. yang sex education. Sex education itu mungkin buat anak SD itu menurutku ya tentang, mungkin bisa kayak aku juga bingung sih jawabnya. Uh, Tentang, halo Paul. Halo, iya Kak, kedengeran kok. Halo, oke teman-teman, mungkin Kak Novi ada gangguan jaringan. Oke, Ada sedikit gangguan, teman-teman. Coba mungkin aku bantu invite lagi. Sebentar ya, teman-teman.
Oke, kalau misalkan sambil kita nunggu Kak Novi gabung lagi nih teman-teman. Oh, Kak Novi itu koneksinya agak bermasalah. Oke, nggak apa-apa. Mungkin tadi aku masih ada beberapa pertanyaan, nggak apa-apa, nanti boleh ditampung dulu, supaya nanti mungkin bisa dijawab langsung nih sama narasumber kita. Coba aku mau undang Kak Novi lagi, apakah Kak Novi bisa gabung sama kita? Coba ya teman-teman. Oke, masih mengundang. Iya, kayak seperti yang dibilang tadi, Kak Novi gitu. Mungkin banyak teman-teman di luar sana yang belum tahu nih tentang program studi. Oke, Kak Novi Udah, udah berhasil join sorry nih ya teman-teman. tadi. Sorry. Iya, nggak apa-apa. Apa udah terdengar nih Kak suaraku? Halo? Halo? Iya, kedengeran nggak Kak suaraku? Halo, Pau? Halo, iya. Teman-teman di Halo? sini apakah Kedengeran. suaraku oke, kedengeran ya Kak? Mm-mm. Oke, Sorry ya kita lanjut. tadi. Iya, nggak apa-apa Kak. Namanya koneksi kita nggak ada yang tahu. Boleh dilanjut Kak yang tadi tentang, Oh, sex education ya? iya betul. Menurut aku mungkin anak-anak sekolah dasar bisa diajari mengenali anggota tubuhnya dan fungsinya. Terus kita juga bisa ngajari mereka tentang berharganya tubuh mereka. Terus cara gimana juga cara melindungi diri dari uh, kemungkinan kekerasan seksual gitu. Oke, jadi salah satu apa ya, pembelajaran sendiri gitu buat Iya. teman-teman di sini terkhusus untuk anak SD. Mungkin kita bisa kenal ini ke teman-teman, ke anak-anak SD kalau misalkan penting banget nih kita menghargai tubuh kita. Penting banget nih kita mengetahui bagian-bagian di tubuh ini, di tubuh anak-anak itu. Oke, mungkin bisa aku lanjut aja ya Kak ya supaya kita Iya. mungkin Kak Novi juga koneksinya kurang stabil di sana. Kalau tadi Kak, kita udah banyak cerita tentang Kak Novi dapat apa sih selama kuliah di PGSD kayak gitu. Nah, kalau kuliah di PGSD ini Kak, sebenarnya eh, apa memang belajar mata pelajaran semua SD gitu Kak kuliahnya? Apa gimana tuh? Ya pastinya karena kita emang tujuannya untuk mengajar anak SD dan pastinya kita juga belajar pelajaran anak SD. Tapi nggak cuma itu yang udah aku sebutkan tadi itu kayak kita belajar tentang dasar-dasar pendidikan, pendidikan multikultural, karakter, perkembangan peserta didik, terus kita juga belajar bimbingan konseling, terus kita juga belajar tentang Mengalami gangguan jaringan. Oke. Halo yang Kak. halo? Halo. Tadi sedikit putus Kak. Oh iya ya, aku ulang Iya ya. nggak apa-apa. Oke. Oh, jadi karena emang kita jurusannya pendidikan guru sekolah dasar dan kita akan mengajar di sekolah dasar dan pastinya tuh kita akan belajar tentang eh, pelajaran anak SD gitu. Tapi kita nggak belajarin apa ya, nggak dari semester 1 sampai semester 8 nanti kita belajar tentang itu aja. Kita juga ada belajar tentang yang tadi aku sebutin, pendidikan karakter, multikultural, bimbingan konseling, kita juga belajar tentang kurikulum, belajar tentang
penulisan ilmiah bahkan, dan masih banyak lagi sih. Jadi nggak serta-merta kita tuh belajar cuma MTK, IPS, Penjaskes, seni budaya aja gitu. Ah, iya, berarti nggak hanya mata pelajaran SD aja, tapi juga ada tentang perkembangan, terus pengembangan karakter, media pembelajaran, dan Iya, sebagainya gitu ya, Kak ya. Oh ya nih, Kak, mungkin untuk pertanyaan dari teman-teman mungkin bisa satu lagi nih, Kak. Ada yang nanya nih, kalau boleh tahu, metode ngajar apa yang baik menurut Kakak? Karena metode ngajar yang baik banyak pula minat Oke, sebentar. Aku ulang ya. Kalau boleh tahu, metode ngajar apa yang baik menurut Kakak? Karena metode ngajar yang baik banyak pula minat siswa dalam belajar. Oke, Kak Novi mungkin udah bisa ngejawab apa gimana nih? Apa kurang oke. jelas pertanyaannya? Yang terakhir agak kurang jelas sih. Oke, aku jawab yang Oh, pertama ya. mm, Metode belajar apa yang menurut aku baik gitu kan. Pertama, anak itu setiap tahapannya itu berbeda gitu kan. Misalnya anak kelas 1, anak kelas 2 itu berbeda perkembangannya dan kebutuhannya juga berbeda. Jadi dalam menentukan uh, metode mengajar itu tentunya berbeda setiap kelasnya gitu kan. Kita nggak bisa misalnya di kelas 1 kita cuma pakai metode ceramah aja, nggak bisa gitu kan. Itu mungkin bisa diterapkan di kelas 6 gitu kan. Menurut aku ya metode mengajar yang baik itu ya harus disesuaikan sama tingkatan perkembangan dan kelasnya juga. oke, Sebenarnya banyak jadi banget sih saat ini, terutama yang aku alami dulu pas aku SD itu guru cuma pakai metode ceramah, padahal uh, setelah aku masuk di PGSD ada banyak metode sebenarnya yang bisa diterapkan gitu dalam pembelajaran. Contoh yang tadi aku sebutin itu kayak bisa pakai permainan ternyata dalam belajar. Dulu aku nggak dapet itu loh gitu kan. Dan kita sekarang juga ada metode gimana kita dikasih permasalahan dan kita muridnya sendiri yang akan memecahkan. Jadi siswa itu di situ dituntut aktif dalam belajar gitu. oke, berarti Terus untuk metodenya sendiri itu bisa kita sesuaiin sama jenjang kelasnya ya Kak ya, karena kayak tadi Kak Novi bilang kalau kita gunain metode ceramah untuk anak-anak kelas 1 juga nggak akan iya, mempan gitu, mereka juga nggak iya, akan dengerin. Ada juga gurunya capek ceramah, muridnya nggak dengerin malah main kayak gitu. Jadi benar. teman-teman untuk metodenya sendiri itu kita sesuaiin sama jenjang kelasnya gitu. Tuh. Oke, mungkin karena sempat kita gangguan jaringan beberapa kali ya Kak, Kak Novi juga sempat putus-putus. Mungkin kita percepat aja kali ya Kak ya. Oke, oke, Eh oke. Ini Kak, kalau tadi kita udah ngomongin masalah bagaimana Kak Novi kuliah, pengalaman, apa yang didapat. Boleh nih Kak kasih pesannya nih, pesan sama teman-teman mahasiswa PGSD, entah itu di Semanggi atau itu di BSD, dan juga untuk teman-teman calon mahasiswa baru PGSD di Unika Atmajaya. Silahkan Kak. Pesan aku yang pertama ya, pokoknya kalian tuh harus semangat ya gitu kan, karena kalian ini adalah pendidik generasi penerus bangsa yang tadi aku bilang itu kayak nggak bakal ada dokter, presiden dan lain-lain kalau nggak ada kalian guru SD gitu. Jadi kalian uh, tetap semangat untuk belajar, jangan dengerin omongan orang lain atau mungkin dari teman-teman yang beda jurusan bilang kayak jurusan kalian gampang banget gitu kan, gak keren gitu, tapi uh, kalian tetap aja semangat dan percaya bahwa kayak kalian juga bisa sukses nantinya. Dan apa ya, terus kayak mengupgrade diri, karena guru sekarang itu dituntut jadi guru yang inovatif dan kreatif gitu, jangan tertutup untuk hal-hal yang baru. Bukalah diri buat
perubahan-perubahan yang ada, terus belajar untuk menjadi guru yang baik gitu. Oke, Terus kalian jadi juga kita yang belum masuk PGSD, ayo masuk pokoknya, karena jurusannya tuh seru banget gitu kan. Nggak seperti yang kalian mungkin bayangkan bahwa akan belajar pelajaran anak SD aja yang gampang gitu kan. oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Kak Novi. Yeay. Jadi intinya untuk teman-teman mahasiswa nih, terutama mahasiswa PGSD maupun di BSD Semanggi, untuk di luar Unika Atmajaya juga, tetap terus semangat, jangan dengerin kata orang lain ya Kak ya. Mungkin orang selalu Iya, menganggap remeh tentang PGSD, tapi itulah kita garis bawahi kata-kata Kak Novi yang tadi, nggak ada dokter, nggak ada pengusaha, atau nggak ada yang lainnya tanpa seorang guru. Kayak gitu teman-teman. Mungkin sampai sini aja Kak Novi karena memang mungkin kita sedikit bukan sedikit sih kita udah berapa kali sempat gangguan dari Kak Novi juga dari aku. Sampai sini aja mungkin next time kita bisa ngobrol-ngobrol bareng terus kita ngejawab pertanyaan dari teman-teman juga kita ngebahas lebih dalam nih tentang PGSD itu sendiri. Oke, terima kasih Kak Novi untuk terima sharingnya kasih hari Paula, ini. terima kasih teman-teman. Iya, semoga masih mahasiswa ya Kak ya, masih harus semangat, masih semester 5, Tuh, masih harus semangat terus. Semoga nanti eh, terus mendapat hal-hal positif di PGSD Atma dan terus jadi berkat untuk sesama. Oke, amin. terima kasih Kak Novi. Dah, terima kasih Paula. Dadah. Thank you Kak. Oke teman-teman, Di sharing ilmu bareng FPB part 2 ini kita ditemani oleh mahasiswi dari program studi PGSD Atmajaya angkatan 2018. Mohon maaf sebelumnya kalau hari ini kita ngobrolnya banyak gangguan karena sinyal gitu ya teman-teman ya. Mohon maaf banget, tapi walaupun demikian, kita banyak banget nih dapat hal-hal positif dari Kak Novi. Bagaimana sih pengalaman kuliah di PGSD ini? Apa sih yang didapat kuliah PGSD? Apa terus-terus belajarnya tentang mata pelajaran SD, IPA, IPS, bahasa Indonesia, kayak gitu? Enggak, tapi kita juga belajar-belajar pelajaran lain tentang pembentukan karakter, tentang psikologis anak, tentang dunia bimbingan dan konseling, jadi itu luas banget. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk sharing ilmu bareng FPB-nya. Jangan lupa teman-teman, setiap Senin dan Kamis nanti akan ada sharing ilmu bareng FPB part-part selanjutnya, dan tentunya akan ditemani oleh narasumber-narasumber kita yang nggak kalah kece-nya. Jadi tetap terus pantau Instagramnya FPB UAJ, jangan sampai ketinggalan sharing ilmu bareng narasumber kita dari berbagai macam program studi yang ada di fakultas kita. Oke, cukup sekian dari malam ini. Aku Paula pamit undur diri. Sampai jumpa di sharing ilmu bareng FPB part selanjutnya. Selamat malam.